hidup mewah tak hanya sekedar memiliki hunian, mobil, kapal pesiar atau menikmati liburan mewah. Menikmati udara yang bersih dan memberikan dampak kesehatan ternyata juga menjadi salah satu cara menikmati hidup yang diaplikasikan dengan cara elegan melalui tren penggunaan air purifier atau pembersih udara. Saya Olivia Marzuki, pada episode Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan juga berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Meningkatnya kalangan menengah atas di Asia seperti Tiongkok memberikan angin segar bagi dunia pariwisata benua Eropa. Salah satunya seperti kota Paris yang menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Tiongkok. Namun kedatangan turis asal Tiongkok ini justru menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kriminal. Suasana di sekitar Menara Eiffel selalu dipenuhi para turis yang sibuk berfoto. Namun di antara para turis ini ada sekumpulan perempuan yang mengumpulkan tanda tangan untuk tujuan sosial. It's for baby for petition for handicap, just a sign. Change, no problem. Chinese or 2 euro, no problem. No change, no euros. No problem. Dollar, pound, no problem. Sayangnya, ini adalah petisi palsu. Yang Anda lakukan adalah membantu mengisi kantong mereka. Beberapa dari mereka mengincar turis yang terlihat lemah, seperti turis dari Tiongkok yang sering membawa banyak uang tunai. They ask about money, so we just run away. Para pencopet ini mengincar target yang lebih besar. Hampir 900.000 turis dari Tiongkok mengunjungi Paris tahun lalu. Namun jumlah itu tidak tumbuh secepat sebelumnya. Agen perjalanan ini mengatakan mereka kehilangan 300.000 pelanggan dari Tiongkok. I think the security is the most important thing for them. It happens nearly every day. And really we need to react quickly. Masalah ini menjadi lebih rumit saat Museum Louvre menuntut pengamanan yang lebih ketat di sekitar museum. Sekarang, Anda bisa melihat kantor polisi mobile di seberang jalan. We try to put in place intelligent security by targeting the most visited places. We have increased the number of policemen, with foreign police officers present during summer and Christmas. Kepolisian Prancis merilis 2 rancangan turis tahun lalu dengan memperkerjakan petugas polisi dari Rumania dan tim baru. Turis asing menyumbang 15 miliar US dollar per tahun. Jadi sangat penting jika kenangan mereka akan Paris adalah kenangan yang membahagiakan. Dari kisah turis asal Tiongkok, kini beralih ke masyarakat Jepang yang menjadi target pasar Maserati. Produsen asal Italia ini pun meluncurkan 2 model spesialnya, Gran Turismo MC Straddle dan The Grand Cabrio. Dua model baru yang dirilis di Jepang ini sebagai tanda usia Maserati yang sudah genap 100 tahun. Maserati memilih Jepang sebagai destinasi bisnisnya karena penjualan mobil mewah asal Italia ini di negeri Sakura cukup baik. Gran Turismo MC Straddle Special Edition ini merupakan mobil tercepat Maserati. Sedangkan The Grand Cabrio Special Edition tersedia dalam 3 warna khusus. Kedua mobil ini merupakan generasi Maserati yang baru, namun tetap konsisten dengan karakter kuat mobil sports. Interior mobil didesain secara khusus mengikuti eksterior mobil dan Maserati menargetkan memproduksi 3 kali lebih banyak mobil dibandingkan tahun lalu, yakni sebanyak 1.000 mobil tahun ini. Selain Jepang yang berkontribusi dalam penjualan Maserati, Tiongkok, Rusia, dan Amerika Latin juga ikut berkontribusi dalam mendorong penjualan. Tapi kali ini negara-negara tersebut ikut mendongkrak penjualan lukisan yang dijadikan sebagai pilihan investasi. Jika Anda mencari investasi yang sangat menguntungkan, mungkin ini adalah tempat yang tepat bagi Anda. $35 million, $36 million already. Pada tahun 2010, Sotheby's menjual lukisan Modigliani hampir mencapai $70 juta Amerika, 4 kali harga yang dijual pada tahun 1999. Artinya keuntungan yang didapat dari lukisan itu sebesar $52 juta Amerika hanya dalam 11 tahun. Dan kini lukisan karya Modigliani lainnya juga dilelang di Sotheby's, Paris. Salah satunya lukisan foto Paul Alexandre. Lukisan ini diperkirakan dijual antara 7 hingga 11 juta dolar Amerika. The qualities which are sought after by collectors, it is in pristine condition, it is presented for the first time on the market. Pasar sepertinya masih dalam kondisi yang prima. Terlepas dari konflik yang masih terjadi, para kolektor dari Rusia masih aktif mencari lukisan. Begitu juga dengan kolektor dari Tiongkok dan Amerika Latin. Tahun lalu penjualan seni kelas tinggi naik 7,5% menjadi 65,9 miliar dolar Amerika. Namun tidak berarti semata-mata membeli lukisan mahal akan mendatangkan keuntungan besar. You have first
to buy art and to collect if you are passionate, if you want this painting of Picasso or painting of Modigliani. And then, in addition, it could be a good investment, but in this order, not the other way. Hobi dan kecintaan terhadap seni merupakan kunci mendapatkan keuntungan dari investasi di sektor ini. Tak hanya benda seni seperti lukisan, benda berharga lainnya seperti berlian juga seringkali menghiasi balai lelang dunia. Berikut ini ada berlian biru asal tambang Cullinan, Afrika Selatan yang berhasil disulap menjadi berlian cantik Blue Moon Diamond di tangan perusahaan berlian Cora International. Warnanya adalah yang paling spesial, terdiri dari berlian 12 karat, namun bagian paling jarang dari berlian ini adalah warna birunya yang sempurna. And so is that how you got the name Blue Moon Diamond? Did Yeah, you name it? Yeah, once in a blue moon, because really that's how rare it is. I mean, I've never seen a stone in this color in my life in diamonds. Wow, So that's I incredible. feel privileged. This is the highlight of my career. Sebelum menjadi berlian yang biru dengan bentuk yang sempurna, berlian ini melalui proses pemotongan di tangan para perajin berlian. Untuk mendapatkan hasil sempurna, para perajin menyiapkan hingga 30 model berlian dari plastik sebelum proses pemotongan. Proses ini pun berlangsung selama 1 bulan. What do you hope to sell it for? We haven't gotten to that yet. You know, it's historic, it's rare. So, you know, the next step for us is to have it at the Smithsonian to do the scientific testing and then for it to go to the Natural History Museum in Los Angeles. And we'll see from there, but we haven't actually sat down and done the valuation yet. But I mean, it's tens of millions of dollars, as you can imagine. Kilau berlian yang memukau membuat permintaan hasil tambang ini diincar banyak orang di dunia. Hingga saat ini permintaan berlian paling banyak datang dari negara Amerika sebesar 50%, dengan nilai yang mencapai miliaran dolar. Permintaan ini berasal dari industri pernikahan dan retail. What's the growth rate that you're expecting? It seems like global diamond jewelry sales have increased threefold in the past 25 years. What's the growth rate you can predict over the next? Looking at the market, because it can be volatile, but I think in diamonds and in jewelry, you're looking at a 10% increase. That's what I'm thinking of Yearly. in terms of, yeah, because you're looking at new people coming into the market. The Chinese market's going to take a lot of the product. You know, they're starting to get into engagement rings, they want to wear jewelry, they want to wear, you know, they want to be part of the whole process. So I think that's going to raise the demand. Melalui proses pemotongan yang sangat detail, Blue Moon Diamond ini bisa dijadikan perhiasan ataupun benda koleksi, mengingat nilai sejarah yang tersimpan di balik kilaunya. Usai jeda berikut, Platino masih akan kembali dengan informasi tentang ekspansi bisnis pembersih udara legendaris Schlumberger di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama Platinum. Produk pembersih udara yang awalnya dikenal sebagai produk multi-level marketing ini sempat vakum selama 4 tahun. Namun melalui PT One Community Worldwide, Schlumberger kembali bangkit dan memasuki pasar Indonesia sejak tahun 2013 lalu. Lalu seperti apa respon pasar Indonesia terhadap pembersih ruangan asal Prancis ini? Fitri, brand Schlumberger sendiri kan di Eropa sudah nggak asing lagi ya. Tapi saat masuk ke Indonesia mungkin ada tantangan tersendiri nggak dalam memperkenalkan brand itu ke konsumen Indonesia? Sebenarnya dibilang tantangannya sangat, ketika kita masuk sebagai retail, dibilang zero tantangannya. Karena memang sudah banyak sekali orang yang memakai produk ini. Justru yang susah itu karena banyak sekali produk palsu dari Schlumberger, suntikan dari China. Nah itulah yang untuk kita tuh counter for the fake products is one of the most difficult task yang kita harus lakukan di Indonesia. Tapi dari perspektif customer sendiri, mereka mengenal nggak mana yang asli, mana yang palsu? Itu terlihat dari gini. Jadi produk yang asli itu di botolnya itu ada kita stiker yang hologram stiker, di mana itu stiker hanya didapatkan bila membeli produk asli. Jadi kalau orang membeli tanpa stiker tersebut, maka itu produk palsu. Dan produk palsu itu bahayanya adalah mereka mengandung bensin, bisa terbakar. Sejak hadir di Indonesia akhir tahun 2013 lalu, Schlumberger Indonesia menargetkan bisa mendirikan 20 outlet hingga akhir tahun 2014.
Dilihat dari 11 outlet yang sudah ada di Iya, Jakarta saat ini, mana yang dilihat demand-nya paling tinggi? Kemang. Jakarta Selatan? Iya, Selatan. Kita marketnya itu luas sekali ya. Kayak contohnya Jakarta Selatan, itu kita punya market rata-rata ibu rumah tangga yang memang mereka memakai produk Lamberger untuk kebutuhan anak-anaknya dan rumahnya. Jakarta sekitar Sudirman dan sekitarnya itu banyak kayak di Pacific Place, itu banyak orang-orang kantor. Mereka membutuhkan Lamberger untuk menjadi air purifier di kantor mereka. Untuk Jakarta Barat, ini memang banyak orang-orang yang collector items. Mereka memang udah pengguna lama di mana mereka memang memakai sebagai koleksi botol-botolnya. Oke, kalau kita misalnya bicara tentang bisnis air purifier produk ya, Lamberger salah satu pionir di Indonesia. Tapi seberapa besar sekarang penguasaan pasarnya pada saat ini? Karena mengingat banyak juga produk-produk lain yang mulai bermunculan. Betul, tapi kita satu-satunya yang air purifier dengan sistem dibakar, di mana pembakaran tersebut itu bisa membunuh molekul-molekul jahat yang ada di udara. Mungkin target ke depan, tahun depan nih, melihat kinerja yang baik, mungkin tahun depan akan ditingkatkan lagi target? Iya, mungkin tahun depan kita akan lebih banyak di luar Jakarta. Kan tahun ini kita awal-awal kita fokus Jakarta, Surabaya ya. Tahun depan saya mau lebih banyak mungkin masuk Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, karena memang banyak sekali Medan, itu banyak sekali ya memang market yang memesan dari sana. Kita ini by end of this year, kita akan kerjasama dengan 5 desainer terkenal di Indonesia. Kita akan bikin botol Lamberger dengan grafir desain khusus sesuai dengan desain tersebut. Karena kita melihat bahwa di Indonesia tuh banyak sekali orang yang bertalenta tinggi, tapi tidak sampai ke luar negeri. Orang nggak tahu gitu. Dan kita berharap dengan kita bisa menciptakan botol yang didesain dengan desainer-desainer tersebut, itu bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan di bangsa pasar asing. Jadi mungkin nantinya ke depan ada produk Lamberger yang desainnya datang dari Indonesia. Betul, betul. Kayak contohnya yang Love itu ya, itu kan desainnya by Longchamp, ya. Terus saya pikir, oke, Longchamp, fine. Longchamp, who doesn't know Longchamp? Tapi kan kalau kita bisa, let's say, I don't know, Lamberger by Sally Kuswanto, ya kan? Kenapa enggak? Dan bisa namanya terkenal di dunia. Nah, kita salah satu inovasi yang kepingin banget kita lakukan adalah itu. Tak hanya bercita-cita bisa mendirikan 20 outlet dalam kurun waktu 1 tahun, setiap outlet pun ditargetkan menghasilkan angka penjualan dari 50.000 hingga 100.000 dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Kalau dari struktur harga nih, saya mau tanyakan, apakah ada perubahan tertentu dari dulu waktu produknya dipasarkan secara MLM dan sekarang produknya dipasarkan secara retail? Apakah ada perbedaan harga yang signifikan? Sebenarnya justru ketika sudah menjadi retail lebih murah. Kalau lebih murah? Iya, dulu kan memang kita banyak, kalau MLM mereka banyak jual botol justru yang udah 3 plus ya, 3 juta ke atas gitu. Sejak kita retail itu kita dari 1 juta juga ada. Malah mempermurah harga Iya, bukan produknya. mempermurah, tapi mungkin karena kita lebih, kita mau capture market yang memang berbagai kalangan. Walaupun kita ketika kita masuk ke Indonesia, A+ market yang memakai Lamberger, tapi kan kita juga tidak bisa mengandalkan A+ aja, karena di Indonesia kan middle market juga is moving up. Yang paling menarik tadi Fitri, harga kisaran dari Lamberger ini dimulai dari 1 juta sampai 500 juta. Mungkin apa yang membuat harganya bisa mencapai 500 juta ini? Mungkin ada special limited edition? Ada. Kebetulan di belakang saya ini dari Dome Crystal, ya. Dome Crystal kita jual ini 500 juta di Indonesia, limited edition, di mana di dunia hanya ada 500 pieces. Ini specially didesain oleh Regis Do, salah satu desainer kristal terkenal di Eropa. Dan yang di Indonesia itu kita mendapatkan nomor 374 dari 500. Dan ini benar-benar, this is a precious investment. This is something that kalau kita simpan, harga akan terus naik, dan memang sampai ada beberapa auction house di Amerika dan di Eropa yang mereka memang meng-auction produk-produk botol-botol limited edition-nya Lamberger. Jauh sebelum memasuki pasar Indonesia, Lamberger sudah lebih dahulu dikenal di benua Eropa. Dan Paris menjadi awal mula pembersih udara mewah ini mengawali kisah dan perjalanan bisnisnya untuk dikenal oleh dunia. Berikut ini kami hadirkan cerita di balik nama besar pembersih udara legendaris ini. Dipatenkan pada tahun 1898,
Lamberger diciptakan oleh seorang ahli farmasi bernama Maurice Berger sebagai sebuah pembersih udara di rumah sakit pada saat Perang Dunia Pertama. Produk ini pun akhirnya dinobatkan oleh pemerintah Prancis sebagai sebuah penemuan nasional dan menjadi standar aromaterapi karena penggunaannya yang cukup populer pada masa itu. Namun produk ini baru mulai berkembang antara tahun 1910 hingga 1929 ketika Maurice mendirikan toko pertamanya L'Oiseau Santé di Rue Dufault, Paris. Kepemimpinan Lamberger digantikan oleh seorang mantan manajer industri kardus pada tahun 1927, Jean-Jacques Fayou, dengan membeli perusahaan Lamberger seharga 700.000 franc pada masa itu atau sekitar 108.000 euro. Meski berganti pemilik, nama Lamberger tetap digunakan dan masuk pada masa keemasan dengan mengajak perusahaan terkenal di bidang dekorasi rumah, botol parfum, dan penguapan untuk bekerja sama. Beberapa di antaranya seperti Lally, Gall, dan Baccarat. Sejak itu Lamberger pun menjadi pilihan koleksi para kolektor benda mewah. Masa keemasan Lamberger di bawah kepemimpinan Fayou berakhir ketika Perang Dunia Kedua mulai pecah dan berpindah tangan kepada Marcel Ouvray pada tahun 1973. Pada masa ini, Lamberger mulai mengalami modernisasi. Namun demi mempertahankan pelanggan tradisionalnya, Ouvray pun akhirnya mengeluarkan dua produk, yaitu klasik yang tetap mempertahankan unsur lama dan juga radikal ataupun modern yang terlepas dari unsur lama. Tahun 1989, Lamberger pun akhirnya dipimpin oleh Philippe Ouvray yang resmi memimpin secara global. Dan perubahan terbesar produk pionir pembersih udara ini terjadi ketika tahun 1997 saat Lamberger mendirikan Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dan sejak saat itu, Lamberger resmi tersebar lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Kami masih akan kembali sesaat lagi dengan berbagai informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama Platinum. Selain Lamberger yang masih bertahan dan tetap digemari hingga saat ini, mobil klasik khas Amerika Checker yang diproduksi tahun 70-an berikut ini ternyata juga masih digemari dan dijadikan sebagai benda koleksi. Bahkan sang kolektor berani memproduksi sendiri suku cadang mobil berwarna kuning taksi ini karena perusahaan aslinya telah berhenti memproduksi sejak 30 tahun yang lalu. My name is Joe Pollard and I own Checker Parts. Checker merupakan mobil dengan cita rasa Amerika yang paling kental. Mobil Checker sangat terkenal dengan warna kuningnya yang khas. Selain menyewakan mobil koleksinya, Checker Parts merupakan perusahaan yang khusus mereparasi mobil-mobil Checker, menjual suku cadang dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak. I actually got started in this in 1978. Joe menghabiskan karirnya melakukan tur dengan grup-grup band terkenal seperti The Beach Boys. Ia memulai usaha Checker Parts karena produsen Checker berhenti memproduksi spare parts dan akhirnya ia kesulitan mengganti onderdil mobil yang rusak. Untuk itu, ia mulai membuat suku cadang untuk mobil Checker pribadinya. I make thousands of parts at this point. Joe memprediksi mobil Checker yang tersisa di dunia sekitar 2.500 hingga 3.000 unit. Kolektor Checker bervariasi, termasuk aktor dan artis Hollywood. Meski mobil Checker merupakan mobil lama, Joe yakin mobil-mobil koleksinya tetap akan bernilai tinggi. Tak hanya mobil klasik Checker yang diincar para kolektor, jam tangan mewah Patek Philippe juga menjadi salah satu benda mewah dan klasik yang masih dicari para kolektor, meskipun memiliki harga yang tinggi. Berikut ini 5 jam tangan Patek Philippe termahal yang berhasil dijual dalam lelang.
Selain mobil dan jam tangan mewah yang memiliki harga tinggi, karya seni patung topiari buatan seorang seniman taman juga memiliki harga yang mahal. Bahkan satu buah patung T-Rex buatan Joe Kite berikut ini bisa terjual dengan harga $80.000 Amerika Serikat atau sekitar 934 juta rupiah. Wow. I suppose that I'm an artist. My front yard is a revolving art exhibit of different pieces. I have a company called Topiary Joe. I make sculptures out of steel. Topiary is shaping any shrubbery or vines into a recognizable form. My first interaction with topiaries was at Disney World. I saw all the topiary forms that were being made there and decided that if I was going to make this business and do it well, I better be flipping good at it. One of the requirements is I got to have a welder, got to have music, and then I can build. Kite menggunakan mainan anak-anak sebagai model untuk patungnya. I utilize this small model right here. I'll scale it out and make it look like it's supposed to. The design process there goes from that to me getting out the spray can and tagging my driveway or tagging the road so that I can see exactly what the piece is going to look like. After welding the frames together, we'll place the sphagnum moss inside of the frame, then wrap it with 50-pound fishing line so that it doesn't come out. And then we'll plant the plants right into the body. Masa terbaik Topiary Joe mencetak penjualan $750.000 Amerika. $400 or $500, something like that. This one we're selling for $24,000. Cost-wise, it's the labor of doing the steel work, but there's a hell of a lot of creativity going in that, and I charge for that. We've been doing this stuff for like 21 years now, created over probably 4,000 or so sculptures. Companies that we've done work for include Google, DreamWorks, Dasani. Let's go right down to the yard. To the right, to the right. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.